Good morning, good people. Back hari Sunday. Ini waktunya kita berpikir. This is thinking day. Now, seperti biasanya pada saat sesi thinking kita akan berbicara tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita merenung, kontemplatif ya, berpikir. Kemudian Anda hopefully bisa mendapatkan jawabannya. Of course, tidak bisa semua pertanyaan bisa kita jawab langsung. Kita butuh waktu untuk merenungkannya. Nah, saya membicarakan ini beberapa kali dengan satu dua pengusaha yang saya call over Zoom atau melalui handphone, dan saya merasa bahwa ini saya perlu sharingkan karena ada kepentingan kita untuk berpikir dengan cara yang namanya collective thinking. Collective thinking itu apa? Ini saya jelaskan. Nah, basically seperti ini. Ketika saya call pengusaha-pengusaha tersebut, mereka terjebak ke dalam satu pola pikir. Saya pakai istilah yang paling gampang aja ya, namanya comfort zone ya. Banyak orang bilang tentang comfort zone, bagaimana keluar dari zona nyaman, bagaimana kita bisa tidak bersikap, berpikir seperti seakan-akan dunia tidak berubah, dunia itu statis dan seterusnya. Nah, tapi ketika kondisi seperti sekarang coronavirus, kita dipaksa untuk berpikir di luar zona nyaman, ternyata kita tidak memiliki toolsnya untuk berpikir di luar zona nyaman. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kita sendiri berkatakan bahwa jangan ada di zona nyaman, kita harus mesti keluar dari zona nyaman dan seterusnya. Tapi ketika kita sekarang dipaksa dalam kondisi semi lockdown seperti ini, atau sekarang sudah ada ya pembatasan sosial berskala besar, PSBB Pak Jokowi, kita tidak terbiasa untuk berpikir ternyata di luar zona nyaman kita mikirnya beda, tidak sama dengan mikir ketika di dalam zona nyaman. Jadi berpikir di luar zona nyaman itu berbeda dibandingkan berpikir di dalam zona nyaman. Oke, so apa itu berpikir dalam zona nyaman? Saya jelaskan dulu yang pertama ya. Jadi berpikir dalam zona nyaman itu berpikir dalam konteks yang terbatas dengan physical, dengan struktur yang memang sudah ada dan kita pakai selama ini untuk bekerja, ya, untuk berpikir, untuk bekerja, memecahkan masalah. Nah, kalau kita melihat namanya meeting dan brainstorm, pernah saya bahas di vlog saya 2 bulan lalu. Intinya adalah kalau meeting tujuannya dengan brainstorm berbeda ya. Jadi meeting dan brainstorm itulah sebuah tools yang kita pakai untuk berpikir di dalam zona nyaman. Sedangkan collective thinking, collective thinking itu artinya adalah berpikir secara rame-rame, jadi dikeroyok. Itu berpikir dalam konteks di luar zona nyaman. Meeting tujuannya adalah, bagi yang pertama kali mungkin lihat vlog ini, saya jelaskan supaya nggak bingung. Meeting itu adalah berpikir supaya kita bisa tahu siapa melakukan apa dan kapan ya. Tujuan dari goal daripada meeting itu adalah untuk menemukan siapa, menyepakati siapa melakukan hal apa dan kapan ya. Jadi itu meeting, which is standarnya adalah di bawah 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam berarti bukan meeting. Kemudian yang kedua, brainstorming. Brainstorming juga berpikir, tapi brainstorming adalah tujuannya, goalnya adalah menemukan ide-ide kreatif. Tapi masih dalam struktur yang sama, masih dalam within the same structure yang kita tahu. Nah, kalau kita sekarang berpikir di luar zona nyaman, apa yang saya katakan sebagai collective thinking atau berpikir dikeroyok rame-rame, intinya adalah apa? Pada saat kita berpikir di collective thinking, kita tidak menggunakan satu sudut pandang, tapi kita menggunakan multiple sudut pandang, multiple perspektif dari orang lain, bahkan dari genre dan dari disiplin yang berbeda. Ya, collective thinking ini adalah satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan sekarang, terutama kondisi sekarang. Di dalam bisnis juga dibutuhkan. Ya. Background daripada collective thinking sebetulnya adalah pada saat 2 budaya, 3 budaya itu dipersatukan. Jadi misalkan kalau Anda mengikuti atau membaca sebuah jurnal antropologi, basically intinya adalah ketika dua dunia, 2 budaya, 2 kebiasaan, 2 adat itu menjadi satu. Kalau kita ngomong paling gampang adalah pernikahan. Pernikahan itu adalah collective thinking ya. Sebelum menikah, sebelum kita akhirnya bertunangan dan menikah, itu ada proses-proses namanya collective thinking. Itu adalah proses-proses yang sama yang kita mau jelaskan, yang saya akan jelaskan di dalam dunia bisnis. Exactly the same ya. 2 budaya, 2 sudut pandang yang berbeda bersatu menjadi satu. Nah, tujuan daripada collective thinking apa? Kalau meeting tujuannya adalah menemukan siapa melakukan apa dan kapan melakukannya. Jadi goal setting dan ada matriksnya begitu ya. Yang kedua, brainstorming tujuannya adalah untuk menemukan ide. Collective thinking itu tujuannya cuma satu, yaitu bertransformasi. Tujuan daripada collective thinking atau berpikir dikeroyok atau rame-rame berpikirnya dengan multi perspektif, itu tujuan cuma satu, yaitu transformasi bisnis, transformasi dalam kondisi sekarang. Sekali lagi, ini bukan cuma dipakai bisnis, tapi karena ini adalah vlog tentang bisnis,
of course saya mesti kembali ke bisnis. Jadi transformasi di dalam bisnis Anda. Oke, so bagaimana kita melakukan collective thinking? Saya akan melakukan ini di awal, jadi saya akan menjelaskan dulu sekarang, kemudian saya akan tambah lagi, saya akan perdalam lagi dengan contoh-contoh di minggu-minggu depannya, karena ini cukup panjang topiknya. I hope you can understand and bear with me. Oke, ada 7 jenis pertanyaan, yang saya akan jelaskan sekarang. Apa 7 jenis pertanyaan itu dan bagaimana kita bisa memikirkannya. Oke, 7 jenis pertanyaan. Let's go. Yang pertama, 7 jenis pertanyaan yang pertama itu adalah assumption, ya, asumsi tentang bisnis Anda. Di dalam collective thinking yang pertama yang Anda mesti lakukan adalah assumption. Jadi asumsi apa saja yang selama ini Anda anggap benar di bisnis Anda yang memang terbukti benar. Ya, saya nggak bilang asumsi yang ngawur ya. Saya bilang asumsi yang benar, misalkan contoh konsumen datang ke toko memberi belanja dan memberi saya omset dan profit. Itu asumsinya. Ya, asumsi yang sekarang yang selama ini ada di dalam diri kita di bisnis ini, selama ini ya, bukan ketika dalam proses corona, tapi sejauh ini yang Anda lakukan adalah apa? Konsumen datang, konsumen membayar melalui transfer, konsumen melihat vlog saya, konsumen melihat company profile saya sebelum membeli, konsumen menentukan pilihan berdasarkan melihat langsung di toko. A, B, C, tulis dulu semuanya. Ya, kemudian pertanyakan itu, apakah konsumen sekarang masih datang ke toko? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan simple, tapi ini membantu Anda untuk masuk ke pertanyaan lebih sulit berikutnya. Ada 7 pertanyaan, baru yang pertama ini. Ya, kemudian itu yang pertama. Jadi asumsi apa saja yang Anda mesti lakukan? Oke, yang Anda mesti tuliskan, kemudian Anda mesti pertanyakan, apakah asumsi ini masih berlaku sekarang? Is it still okay at this moment? Saya tidak minta kita untuk melakukan sebuah lompatan merusak atau merombak total bisnis kita. Yang saya minta adalah Anda berpikir dulu secara kolektif. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bilang namanya skill atau keterampilan kita, apa yang selama ini sudah kita andalkan. Misalkan Anda seorang penjahit, maka Anda mengandalkan skill menjahit. Ya, apakah skill menjahit saja itu cukup untuk dalam kondisi yang sekarang ini? Atau skill apa yang Anda punya sekarang? Skill marketing, kemudian skill untuk networking, skill untuk melakukan negosiasi. Apakah skill-skill itu, pertanyakan lagi, apakah skill itu cukup? And then sekarang kita lihat dalam kondisi sekarang, skill apa yang kita mesti tahu dan kita mesti butuhkan. Anda catat itu, skill apa yang kita mesti butuhkan. Ya, saran saya Anda ambil secari kertas, kemudian Anda mulai menuliskan skill yang Anda sudah punya apa, kemudian skill yang Anda belum punya apa. Do you get my point? Ya, pertanyaan yang kedua adalah skill yang Anda butuhkan apa dibandingkan skill yang Anda sudah punya apa. Ingat, ini perjalanannya journey within yourself ya. Agak sulit memang untuk terbiasa, tapi untuk melakukannya. Tapi Anda kalau terbiasa, Anda akan menikmati sekali. Oke, jadi pertanyaan pertama dan kedua yaitu asumsi Anda dan skill Anda. Ini tidak membutuhkan orang lain secara langsung. Anda perlu bekerja secara sendiri, work in silence. Bekerja sendiri ya. Biasakan untuk bekerja sendiri, berpikir sendiri, ambil waktu teduh, waktu tenang, apapun juga untuk melakukan 2 pertanyaan pertama. Nah, sekarang ada 5 pertanyaan berikutnya. Total 7 ya. 2 yang pertama saya jelaskan yaitu asumsi dan kemudian skill. Asumsi tentang kondisi bisnis Anda dan skill. Itu adalah internal atau pribadi. Kemudian 5 pertanyaan berikutnya, Anda membutuhkan teman lain yang memiliki preferably yang tidak dalam kondisi bisnis yang sama. Preferably tidak dalam industri yang sama. Jadi ini namanya berpikir keroyokan ya. Bagaimana saya ketemu coach itu, teman? Ya, Anda mesti lihat ya, Anda punya teman siapa, Anda mesti ajak omong, Anda mesti undang mereka untuk diskusi. Jangan ketemuan ya, karena kita dalam kondisi yang belum diizinkan pemerintah ya, melalui media sosial atau melalui Zoom yang seperti saya jelaskan beberapa kali lalu. Bagi yang belum punya Zoom, download Zoom atau Google Hangout ya. Oke, so yang pertama dari 5 yang kedua, berarti yang ketiga ya berarti ya. Pertama, kedua, kemudian yang masuk ke 5 yang butuh orang lain. Yang ketiga, kita bilang namanya physical atau structure. Anda mesti melihat di dalam konteks outward, di luar. Kalau yang 2 pertama itu inward, Anda sendiri. Yang kedua, bagian kedua, 5 pertanyaan kedua adalah outward atau di luar. Struktur kondisi market kita seperti apa? Ya, sebisa mungkin jangan dijawab sendirian. Anda memang perlu jawab sendiri karena you are part of the collective thinking. Ya, tapi Anda juga mesti tanya sama orang lain, struktur bisnis kita itu seperti apa? Pada umumnya market kita ini seperti apa? Apakah pembelinya keputusannya berubah? Apakah decision makingnya sekarang bukan laki tapi perempuan? Apakah ibu rumah tangga yang lebih banyak memutuskan di rumah karena kita lagi dalam kondisi semua tinggal di rumah? Apakah anak-anak lebih memutuskan untuk belanja? Apakah siapa yang memutuskan?
Ya, bagaimana struktur market kita? Ya, bagaimana struktur market kita ketika orang tua ada di rumah dan kemudian anak-anaknya tidak bisa menjenguk karena memang kita tidak disarankan ketemu dengan orang lebih tua supaya tidak terjadi penularan. Maka orang tua ketika belanja tanya kepada siapa? Tanya kepada anaknya. Bagaimana Anda memberikan saran? Itulah strukturnya yang Anda mesti tanyakan kepada orang lain. Anda jawab sendiri, kemudian Anda mulai bertanya kepada orang lain. Ingat, this is collective thinking atau berpikir secara keroyokan. Kedua adalah sosial, jadi atau yang keempat ya. Jadi yang ketiga adalah physical, yang keempat adalah namanya sosial. Sosial itu berarti norma-norma yang berubah seperti apa, hukum-hukum sosial apa yang sudah berubah, yang tidak lagi sama dibandingkan dulu sebelum ada corona crisis seperti ini. Ya, again, sosial ini berubah berhubungan dengan norma, aturan-aturan main, kemudian apa yang bisa mereka lakukan. Dan norma paling gampang adalah melakukan riset kecil ya, apakah orang beli makan itu melalui online atau mereka drive thru atau melakukan apa, itu namanya norma sosial di masyarakat ketika mereka buying seperti apa. Itu yang kedua ya. Yang ketiga berarti yang kelima sekarang ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu adalah ethical. Ethical ini berarti yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk seperti apa. Ya, termasuk kemudian kondisi margin seperti apa yang normal dalam industri yang sekarang kita masuk ke dalam krisis seperti ini. Marginnya seperti apa, ngambil cuan, ngambil profitnya itu berapa persen. So you mesti ask different kind of people. Anda bisa melihat beberapa industri menjawab berbeda-beda, tapi tujuannya adalah bukan untuk benar salah, tujuannya supaya Anda mentransform di bisnis Anda sendiri. Ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah namanya estetika. Jadi sudah ada physical, ada sosial, ada ethical, ada estetik. Ya, itu yang keenam. Apa tuh yang keenam? Estetika itu artinya apa yang konsumen kita sekarang, prospek market kita itu melihat bisnis kita itu dari sudut pandang bagus jeleknya itu seperti apa secara bentuk visual. Ya, again, selama ini mungkin kita melihat kalau toko tradisional orang datang melihat di dalam department store tradisional itu maksudnya yang offline ya, maksud saya bukan tradisional versus modern. Traditional market versus supermarket modern, bukan, tapi masih secara offline orang mungkin melihat tertarik karena gambaran di billboard Anda. Mungkin orang tertarik masuk ke toko Anda karena dari sisi expander Anda atau shingles ya, shingles itu ada papan nama Anda, atau terangnya lampu toko Anda, atau kerennya Anda punya manekin, whatever it is ya. Jadi secara visual apa yang berubah? Konsumen perlu melihat apa yang dianggap bagus, apa yang dianggap keren, apa yang dianggap cantik, apa yang dianggap menarik. Basically estetik bicara masalah apakah perusahaan Anda sudah menampilkan sesuatu yang menarik konsumen untuk belanja dan bertransaksi kepada Anda. Dan saya nggak bilang bahwa ini sesuatu yang bisa ditemukan sekarang. Ingat, you need to have time to think about it secara kolektif. Dan finally yang ketiga ada physical, ada social, ada estetik, ada ethical. Yang terakhir ada relationship atau feeling ya. Saya jelaskan ini kemarin di vlog saya sebelumnya, bagaimana Anda bisa mendevelop relationship atau feeling Anda, bagaimana konsumen atau prospek zaman sekarang dalam kondisi ini masih punya feeling, masih punya rasa terhadap bisnis Anda. Dan Anda tanyakan kepada pihak lain, jangan dijawab sendirian ya, tanyakan kepada industri lain. Misalkan Anda di industri makanan, Anda tanyakan kepada industri garment, Anda di industri garment, Anda tanyakan kepada Anda di industri baja atau manufacturing. Find ways untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda sehingga Anda bisa menemukan, kalau di industri baja atau baja ringan atau industri manufacturing mereka bisa mempertahankan feeling dengan konsumen dengan cara ini dan mereka sukanya apa. Ya, find ideas dari sudut pandang yang berbeda. Ini namanya collective thinking guys, dan Anda bisa mulai praktek dan belajar hari ini. Again, semoga bermanfaat. Selamat berpikir. Saya sudah vlog ini karena sudah cukup panjang. Selamat bisa mempraktekkan ini. Semoga bisnis kita bisa lebih baik dan kita bisa lewat cepat dari krisis ini. I see you tomorrow guys. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Boom.